jawaban yang utuh, Pak. Ya, Apa sebetulnya dosa Sintayong sehingga harus diganti kita di tidak saat bicara ini? dosa. Pertanyaannya, kenapa Patrick Kluivert, Pak? Ya. Kenapa harus dia? Pilihannya banyak. Kita waktu itu sortir mungkin ada 15 nama. Masuk World Cup itu sebuah mimpi. Tapi kita mesti mimpi yang lebih besar lagi dong. Masuk World Cup terus nggak? Kan itu yang selalu saya challenge. Semoga nggak ada hidden agenda memecah pemain lokal dan pemain diaspora. Apakah Saya nggak tahu. itu sudah muncul, Pak? Saya nggak tahu. Upaya-upaya memecah Saya nggak lagi. tahu. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Selamat malam, Pak Erik. Malam. Apa kabar, Pak Erik? Baik. Sibuk ya beberapa hari terakhir ini? Banget. Pak Erik, kita wawancara di hari ini, Rabu 8 Januari, dan saya membuka situs resmi dari PSSI. Di pukul 3.30 sore tadi sudah resmi, Pak. Selamat datang, Patrick Kluivert. Sudah official ya, Pak? So why him, Pak? Kenapa Kluivert? Gini, kita kan melihat semua perjalanan sepak bola itu nggak boleh dilihat dari hanya satu sisi. Ya, kadang-kadang hari ini terjebak misalnya, seakan-akan PSSI membangun programnya itu berdasarkan tim senior saja. Tidak. Kita bisa lihat bagaimana sukses story daripada tim sepak bola wanita yang selama ini mati suri. Sekarang dipegang Coach Mochi, ya. Kita beri program yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik. Akhirnya kan prestasi timnas putri juara AFF kemarin. Kita lihat juga Indra Safri. Kita beri kesempatan juara SEA Games. Coach Nova kemarin kita beri kesempatan, U17-nya lagi naik. Jadi konteksnya membangun sepak bola Indonesia itu tidak hanya tim senior, gitu kan? Disepakat dulu gitu. Nah, memang magnet tim senior ini yang paling utama, fair. Dan kebetulan kita ini semua lagi bermimpi. Kalau kita lihat konteksnya, presentasi kita ke FIFA setelah peristiwa Kanjuruhan waktu itu, ketika pemerintah, FIFA, stakeholder sepak bola akhirnya meminta saya, ya, di situ kan ada paparan jelas. Kapan kita mau ke World Cup? Itu 2030 berapa waktu itu? Cuman kadang-kadang hidup itu, ya, is about timing and moment. Nah, ketika generasi emas kita ada, seperti juga Belgia pernah, Argentina juga pernah, ya, Vietnam kemarin generasi emasnya juga bagus, Thailand. Nah, kebetulan ini ada nukleusnya. Makanya dengan ada Rido, Marcelino, kita dorong ke U23. Tetapi kurang. Ya kita tambahin pemain, gitu kan? Naik lagi kelasnya, ya kita tambahin pemain lagi, baik yang di dalam dan di luar negeri. Nah, ketika kelas ini naik, nah tentu ini ada dinamika. Nah, yang tersulit ketika ya tidak hanya program saja harus baik, pelatih harus baik, pemain harus baik, tentu ada yang bisa terjadi itu apa? Locker room. Locker room itu yang semua pelatih ya tentu pasti menghadapinya. Sama sebagai pemilik klub juga saya, ya. Beberapa kali saya tahu situasi locker room itu yang bisa menaikkan prestasi klub dan menurunkan klub. Dan itu tidak mudah gitu. Nah, prestasi Coach Sintayong bagus, kita nggak bilang nggak ada masalah. Nah, tetapi tentu kembali karena mimpi kita yang kecepatan mungkin, yang sekarang semua udah, ini berita sepak bola viral udah berapa hari saya nggak tahu ya. Ini memang udah terlalu lama sepak bola kita. Nah, mimpi ini ya kadang-kadang bisa membuat
sebuah injakan yang mungkin kadang-kadang tidak normal. Nah, ya mau tidak mau ya memang resiko apapun kita harus ambil pada saat ini. Oke. Menarik untuk membicarakan lebih jauh soal apa yang sebetulnya terjadi di locker room ya Pak. Karena itu yang menjadi katanya alasan utama kenapa akhirnya itu menjadi momentum kenapa akhirnya STY diganti. Tapi dengan momentum hari ini PSSI secara resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pengganti dari STY. Pertanyaannya kenapa Patrick Kluivert Pak? Kenapa harus dia? Pilihannya banyak. Kita waktu itu sortir mungkin ada 15 nama. Ya kembali kan gini. Kita itu kan memilih pelatih bukan karena feeling atau perasaan. Semua decision making ini kan harus kita lihat tadi. Program yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik. Ini harus menjadi satu kesatuan. Dengan konteks itu, makanya kita coba lihat profiling. Nah, dari 15, akhirnya sering 5. Dari 5, 3. Ya, tapi kan mesti interview, mesti ada chemistry. Dan kita mesti ngerti filosofinya. Nah, disitulah kenapa akhirnya kita lihat, oh dari beberapa figur dan availability, ini penting availability. Kalau nggak available, ngapain kita interview? Nah, kemauan, keseriusan dia ada. Dan dia, saya lihat, ya, dia asisten pelatih tim nasional Belanda. Dia juga, ya udahlah, legenda di tim nasional Belanda. Nah, dan dia terbuka bahwa waktu kita hiring ini as a team, not as an individual. Bahkan asisten-asisten pelatih yang saya interview itu bukan dia yang interview. Saya bilang, setelah saya bilang ini ada 3 asisten pilihan, Anda cocok atau tidak. Jadi di situ ada chemistry lain. Jadi ini memang sesuatu yang istilahnya kompleks. Tapi ya dengan tujuan yang sama, ingin kita berhasil. Nah, di segala dinamika ini ya kita lihat ya ini availability, saya rasa leadership-nya ada, ya track record-nya ada. Nah, ini kita coba gitu. Tapi spek utama yang Pak Erik cari dari pelatih pengganti STY ini apa sih Pak? Ya bisa memanage locker room. Memanage locker room. Dalam sepertinya makna dari itu Pak. Ya karena memang mayoritas pemain kita juga diaspora dari Belanda sekarang. Saya ada pilihan mau ngambil dari Italia. Mungkin karena beritanya kemarin di Tutto Sport ini mungkin karena hampir 3 bulan yang lalu saya pernah bicara dengan beberapa teman saya di Italia. Pernah juga nawarin pelatih Italia. Gitu. Cuman saya pikir-pikir, waduh, ini Italia, ini Belanda di Indonesia nyambung lagi nggak nih? Karena kan kultur Italia sama kultur Belanda beda ya. Sama-sama Eropa loh. Ya, saya juga pernah bicara dengan pelatih Inggris. Saya bilang, waduh, ini cocok lagi nggak ya? Jadi ya memang kembali yang saya bilang, proses ini bukan proses baru sebenarnya. Udah proses 3 bulan. Tetapi kan kembali momennya harus pas, timingnya harus pas, ya, hitungannya harus pas. Karena kan tim nasional ini bukan milik saya. Ini kan milik bangsa kita, bukan milik individu. Tidak ada kultuisme yang kita ingin bangun buat tim nasional ini. Berarti Pak Erik sudah yakin betul bahwa pelatih ini, Patrick Kluivert ini, dan tim ya, bisa meningkatkan peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, Pak? Kita harus coba semaksimal apapun. Karena persiapan 4 game terakhir, ya kita lihat China ya memberhentikan liganya, naturalisasi 3 pemain Brazil. Ya China juga nggak mau kalah. Karena ini pride of the nation gitu loh. Bahrain, ya itu kemarin di Arab Cup dia menang sama Saudi. Dia menang ini. Artinya mereka juga siap-siap. Padahal kita berharap, kan berharap semua nih, main di kandang kita dapat 6 poin. Ya. Nah, kita juga ada away sama Australia, kita ada away sama Jepang berat lah. Gitu. Tapi ya kita harus coba, masa terus away ya udah. Kan kita harus dapat poin. Oke. Gitu. Sepertinya saya harus kembali dulu Pak ke inti masalah sebenarnya, karena ini menyangkut kenapa akhirnya PSSI mengambil keputusan untuk mengganti coach STY dan akhirnya mendatangkan Kluivert dan tim. Tadi kata kuncinya adalah bisa memanage locker room. Kita kembali dengan apa yang terjadi sebetulnya di locker room. Kita sudah dengar bahwa ini bahkan dinamika yang cukup serius, kata Pak Erik, sudah terjadi ketika sebelum Indonesia melawan China.
Jadi what happened Pak di locker room? Ya saya nggak bisa ngomong kan, udah ditulis sama, saya nggak etik lah. Gini contoh ya, kalau saya sebagai pimpinan tidak etika, ya pasti saya melakukan tanda tangan dulu sama Patrick baru lepas Sintayong. Enggak, hubungan saya sama Sintayong baik kok. Kita punya mutual respect. Ya, kita sama, tapi kalau lagi berbeda ya memang itu kan pilihan gitu. Saya baru tanda tangan baru 1 hari yang lalu. Setelah diumumkan, baru kita kirim draft kontraknya bolak-balik. Baru ditanda tangan kemarin malam sama dia jam 9 kalau nggak salah, 9 waktu Indonesia, saya jam berapa waktu Eropa. Makanya akhirnya baru diumumkan jam 3 ini. Jadi saya juga put the etika gitu. Nah sama kalau sekarang saya mesti describe what's going on terjadi di China. Saya mau debat lagi, oh ini pemain yang sudah dinasihati nggak mau dipakai. Oh kenapa ada pemain muda yang sudah menjadi bagian daripada strategi besar nggak dipanggil. Ya saya menjelekkan partner saya yang sama-sama ini udah fight dengan saya sama-sama berapa bulan ini dong, gitu. Ya kan, jadi ya. Tapi ada 3 masalah itu ya Pak. Tadi contoh-contoh yang Bapak sebutkan. Ya tadi saya bilang komunikasi, ya kan, strategi, ya trust. Ya ini kan yang memang, dan gini loh, jangan juga saya bicara ini terus menjadi sesuatu yang sensitif di bola itu. Ya begini memang problemnya. Makanya bola itu sebuah industri atau sebuah kegiatan yang intangible-nya paling tinggi. Kenapa? Anything can happen. Bayangkan, investasi pemain berapa ratus juta tiba-tiba cedera 2 tahun. It happens di bola. Pemain yang dibeli berapa ratus begitu main nggak cocok sama timnya. It happens di bola. Ada pelatih gara-gara sama pemain bintangnya lepas. Tetapi ada juga seperti Zidane, mirip-mirip sama Patrick Kluivert. Ya kita harapkan seperti yang sama. Dia tidak punya track record manager, tetapi dia bisa kontrol Madrid. Gitu. Dari pernyataan Pak Erik yang saya tangkap adalah memang kunci pertarungan itu sebetulnya dari locker room dulu. Jadi butuh seorang coach yang speknya justru lebih ke kemampuan manajerial dulu, terutama di locker room. Ya, memang seperti itu. Bagaimana menghadapi pemain-pemain diaspora kita yang pemain-pemain bintang ini dengan ego masing-masing. Ini kan bayangin, value pemain kita itu sekarang udah ratusan miliar. Bahkan satu pemain aja dibandingkan satu pemain Singapura, satu pemain tim, satu tim Singapura, Malaysia, satu pemain kita udah lebih mahal. Ini realita gitu. Jadi ego-ego itu ya memang harus di-manage gitu. Dan ya kan nggak mungkin ketua PSSI. Kalau ketua PSSI bisanya nyuruh kan, sama bikin program gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan Sintayong? Saya nggak bisa bicara begitu, tapi kan kita ngelihat dinamikanya saja. Dan apakah gara-gara statement itu Sintayong? Saya enggak. Tapi ini kan bagian dari tadi decision making yang kita menyelamatkan mimpi kita. Pak Erik ini lebih memenangkan kepentingan dari pemain diaspora kita daripada kepentingan timnas kita yang sudah baik sebetulnya bersama dengan Coach Sintayong. Enggak. Pak Erik pasti sudah sedikit banyak membaca ya apa reaksi-reaksi dari masyarakat kita. Dan kebanyakan mereka masih belum mendapatkan jawaban seutuhnya kenapa Sintayong yang mereka anggap berprestasi mengantarkan kita sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peringkat kita naik jauh di FIFA. Jadi mereka tuh belum mendapatkan jawaban yang utuh, Pak. Ya, apa sebetulnya dosa Sintayong sehingga harus diganti kita di tidak bicara ini? dosa, tapi gini, tadi masyarakat Indonesia ini sekarang hanya melihat di satu titik saja. Tadi yang saya jelaskan, bahwa program PSSI itu berhasil bukan hanya di tim senior loh. Dan ada figur pelatih banyak yang lain yang sini. Kok nggak pernah diomongin? Gitu loh. Terus konteksnya selalu ketika ini yang disalahin pemain. Pemain-pemain di buzzer habis-habis. Kasihan dong pemain. Marcelino yang menyelamatkan 2-0 ketika AFF
ya kan udah nggak jadi kayak apa-apa. Ini masa depan kita loh, Marcelino. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya ingin proporsional bahwa apa? Kembali tim nasional ini tidak ada kultuisme. Ya, ini milik kita sama-sama, kita perbaikin sama-sama. Saya perlu dukungan supporter, saya perlu dukungan pemain, saya teruskan program yang baik, kita perlu juga dukungan pelatih. Kita proporsional. Supaya ini kembali mimpi kita, asa kita, yang kita ini masih dapat walaupun itu juga jarang terjal. Dan kita sudah kehilangan poin waktu lawan China itu hilang poin. Itu. Nah, jadi artinya apa? Ya kita ini pilihan gitu. Dan percayalah, Zi, kan kamu tahu saya ini yang selalu saya bilang, saya ini kan orang yang ambisinya di hasil, bukan di jabatan. Orang memang tanya, oh gimana popularitas? I don't care. Orang di sini bukan cari popularitas kok. Kita sama-sama ditugasin, saya dapat tugas untuk perbaikan tim nasional kita, sepak bola Indonesia. Ya, ini yang kita lagi lakukan sama-sama gitu. Dan it's not about me. Ini is about ya sepak bola kita. But ya merah putih gitu. Makanya yang saya tadi koreksi, please ya, Anda tidak suka tapi jangan hancurkan tim nasional merah putih kita dong. Sekarang ada fiber memecah belah pemain diaspora lagi dengan pemain, so what? Ini semua orang Indonesia kok gitu. Dan kita patut bangga. Ada yang mengatakan begini Pak, kalau saya baca-baca komentar dari netizen. Mereka mengatakan bahwa Pak Erick ini lebih memenangkan kepentingan dari pemain diaspora kita. Daripada kepentingan timnas kita yang sudah baik sebetulnya bersama dengan Coach Sintayong. Enggak. Saya sangat against pernyataan itu. Ini buat semua. Ya kan? Ini buat semua. Dan ini kita mengharapkan apa? Proper stabilitas baru yang bisa tadi mendapatkan hasil yang paling tidak predictable gitu. Ya semua nggak bisa dipredik tapi harus kita predictable gitu. Dan 4 game ini ya emang kita ada harapan. Ranking 3 nanti playoff lagi. Ya tapi kan gini, ibarat kalau kita bisa cepat masuk, kenapa mesti delay masuk? Kan begini namanya juga manusia mimpi. Kan nggak ada salahnya kita bermimpi. Pak, problem komunikasi itu kan muncul sekarang. Selama ST itu menjabat sebagai coach, kita belum dengar itu ada persoalan pelik soal komunikasi. Tapi ketika sekarang sudah tim kita berbeda, diisi dengan banyak pemain diaspora, kemudian muncul masalah komunikasi. Tapi apakah masalah komunikasi itu hanya sebatas kendala bahasa, karena Coach Sintayong berbahasa Korea, kemudian banyak pemain kita yang berbahasa Belanda atau Inggris, apakah hanya sebatas itu atau lebih dari itu? Saya nggak bisa judgmental, saya nggak bisa menuduh, tapi kalau dilihat dari dinamikanya aja kalau saya. Dan kan gini, saya ngambil posisi yang luar biasa loh ketika saya bilang saya siap mundur setelah kita kalah sama Jepang. Orang juga mempertanyakan, nih aneh ketua umum, kalah sama Jepang 4-0 marah. Bukan, karena saya tahu the next game we lost. Kalau the next game we lost lawan Saudi itu selesai. Gitu. Dan siapa yang berjasa? Marcelino 2-0. Kalau Marcelino ngegolin 1-1 atau 0-0, poinnya cuma 1. Gitu. Dan itu bagaimana pemain bermain dengan sekuat, iya kan? Tenaga, Verdong sampai keram-keram. Iya kan? Jadi itulah pertandingan yang saya mau ketika semua memberikan yang terbaiknya untuk merah putih di lapangan. Itu beda. Kita bisa ngelihat bagaimana ketika kita lawan Saudi Australia 1-1 itu kelihatan, oh main ini. Lawan Bahrain ya udah no comment lah. Ya kan? Tapi begitu selesai Bahrain itu drop itu. Dan kalau lawan Saudi drop, ya selesai. Poinnya hilang. Gitu. Dan Pak, ini kan pilihan yang sangat berisiko ya Pak. Ya, kontroversial, berisiko. Tapi PSSI tetap mengambilnya. Ya. Apakah memang lebih worth it mengambil pilihan ini daripada, kan ada yang bilang, timingnya yang salah. Kalau mau dievaluasi, Sintayongnya di ujung ketika sudah ada kita lolos atau tidak kualifikasi Piala Dunia.
Tapi yang sekarang ini yang akhirnya menjadi persoalan. Dan itu beban buat PSSI harusnya kan Pak? Ya. Ketika harus mengambil keputusan dan amanah. orang menunggu, ini berhasil atau tidak? Amanah, kan resikonya orang waktu lawan Saudi aja siap mundur kok. Itu loh. Saya nggak punya beban dan saya nggak cari apa-apa di sini. Gitu. Kalau tapi buat timing, kebayang nggak? Kalau kita ngambil keputusan pada saat kita, wah ini kalah sama Cina begini, wah, udah kita putusin. Nah, bulan depannya tanding. Pelatihnya belum ada, semuanya belum ada. Pakai pelatih interim. Ya dong, ini kan kita berbulan-bulan. Ya kan, mencari momen. Nah, kita melihat karena ini masih 3 bulan, kita punya persiapan 2,5 bulan. Dan gini, ada yang kadang-kadang lupa ya, ini tuh bukan klub loh. Ini memang tim nasional di mana-mana berkumpul, ya latihan 3 hari main. Jadi taktikalnya itu udah sangat tinggi, knowledge antara pemain dan pelatih itu mesti begini, karena udah mesti tahu, karena latihannya cuma 3 hari, gitu. Kan nggak ada waktu. Ini aja kita nyolong, minta liga main 4 hari, berhenti sebelum, nggak ada di seluruh dunia. Liganya berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday, cuma di Indonesia. Dan dengan pelatih yang baru Pak, 2,5 bulan sebelum Indonesia menghadapi Australia, PSSI sudah hitung, itu cukup Pak waktunya. Memang, membangun chemistry, tactical, segala macam. Emang nggak pernah ketemu juga kan? Aha. Kan nggak pernah ketemu juga, ketemunya pas 3 hari sebelum tanding. Jadi mau pelatih lama, mau pelatih baru pun sama saja waktunya? Sama aja, kan. Yang penting understanding, sistem, culture, dan gini loh. Dan yang menarik ya, kelas timnas sepak bola kita di Asia, itu pemain yang main di luar negeri, Jepang itu 21 pemain. Ya. Australia 19 pemain. Nomor 3 dan 4 siapa? Kira-kira nih. Indonesia dan Korea sama-sama 17 pemain main di Eropa sekarang. Artinya kelas kita udah beda. Jadi kalau ditanya, kenapa sekarang penonton datang ke lapangan pede? Wah, menang. Udah tahu ranking 120, lawan 50, masih aja yakin menang. Itu. Tapi kan itu loh, yang kita mesti bangun di bangsa kita gitu, kan optimisme seperti itu juga. Ngelihatnya, Zid, ketika kita menang lawan Saudi, nahan 1-1. Coba masyarakat kita yang ada di sana, Saudi. Itu mereka seperti apa? Yang biasa kesehari-hariannya berkeringat, cuman ya mohon maaf lah kerja di situ. Bagaimana auranya keluar? Iya kan? Jadi ada intangible assets yang nggak bisa hanya this is a personal agenda. Itu, oh ini aku. No, this is milik bangsa kita gitu. Pak Erik pasti sudah tahu nih kan? Bahwa profil dari pelatih baru kita, Patrick Kluivert juga sudah dikuliti. Sama, nah, fair oleh ya? media, orang oleh netizen. Dia datang ke sini dengan segala reputasinya, ya kan? Dia punya kerjaan kok. Dia lagi ini. Kemarin waktu ketemu saya maaf, saya harus balik sama keluarga. Besok saya juga diundang ke Brazil, ya kan? Kalau pemain legenda itu duitnya dibawa kemana-mana juga dibayar gitu loh, ya kan? Ketika kita harus membayarkan puluhan miliar untuk kompensasi STY, berarti kan ada financial loss di situ. Uangnya tadinya costly. Uangnya tadinya mau pakai buat down payment beli gedung. Nah. Pak Erik, bagaimana merespon Pak soal informasi-informasi bahwa CV dari Kluivert ini dikuliti yang katanya tidak terlalu mentereng secara CV kepelatihannya ya dibandingkan dengan Sintayong, kemudian katanya lain. 1 tahun sudah menganggur sebagai pelatih. Ada penilaian lain. Tapi semua informasi ini Pak Erik sudah ketahui, termasuk berbagai skandal yang menyangkut Kluivert. Nggak benar, kan udah jelas itu dia di frame, ada lawyernya. Ada sindikatnya, itu kan ada, kasus hukumnya ada. Ya, tapi yang jelasin biar dia, jangan saya dong. Itu.
Ya kan? Tapi yang pastinya ini sudah menjadi kalkulasi ya Pak, sudah dipertimbangkan Semua profilnya. Dan tim yang nanti dibentuk, yang nanti akan diumumkan ya juga kita udah kalkulasi, ya kan? Ada technician-nya yang bagus nanti namanya siapa, ada yang kuat di sini, itu kan teamwork. Saya tidak mau ya, dan saya tidak percaya kesuksesan itu karena kerja seseorang. It's about teamwork. Intinya Clifford ini jangan dilihat bahwa dia berdiri sendiri. Ada intangible aset lainnya yang tapi kita sudah lihat, dibangun, ya? sudah disiapkan tim di belakang Clifford ini untuk mendukungnya ya Pak. Iya. Jadi sebetulnya apakah tugas utama dari Clifford ini adalah menyatukan dulu, harus mendapatkan memberi experience, ya, respect dulu dari memberi tim. trust, iya kan? Gitu. Kemudian kalau persoalan nanti mengelola teknik permainan, taktiknya, apakah dia juga pemain hebat lah, masa dia nggak ngerti teknik? karena yang kita dengarkan akan Iya kan? datang juga direktur teknik Pak yang sudah disiapkan, apakah itu betul? Lebih kepada asisten dan tim yang bagus-bagus. Kalau direktur teknik ya belum, kita lagi cari gitu. Ya cuman tentu dengan jaringan saya, ya kan, saya mendapat advice dengan banyak figur dan tokoh-tokoh legend dunia juga, ya saya diskusi aja kan. Ini kejadian begini gimana, kejadian begini bagaimana. Kan Anda juga punya experience sebagai presiden. Iya, tapi kadang-kadang kan namanya bola, ya kan. Dari Mancini ke Frank de Boer, ya kan akhirnya mesti pelatih Itali lagi. Kalau di Itali ternyata emang mesti Itali lagi itu. Jadi ada kultur-kultur itu yang kadang-kadang saya secara pribadi mau coba tabrak, ternyata nggak bisa gitu loh, ya kan. Ada yang bilang begini Pak Erik. Di Inter akhirnya ya Itali lagi pelatihnya karena kalau dari luar negeri ya kita udah coba Frank de Boer, ya dimakan di sana gitu. Ya udahlah itu kan dinamika. Ada kata-kata begini Pak Erik. Pak Erik ini mencari pelatih sepertinya kriterianya yang penting Belanda dan mau datang pada saat Natal. Enggak. Itu candaan netizen ya. Itu yang saya rasa nggak lucu ya, karena kan saya bilang waktu saya itu ke luar negeri harus punya izin. Ya, jadi saya mohon maaf ya, mungkin aneh sebagai presiden PSSI bicara tertutup dengan pimpin negara, dengan Menpora, dengan kan sebenarnya PSSI ini ke FIFA. Tapi kan kita di Asia, tidak mungkin PSSI ini bisa hari ini tanpa juga support pemerintah. Yang selama ini selalu jadi government intervention. Berapa kali PSSI ini dihukum sama FIFA? Ini kan baru pertama FIFA dan pemerintah dan stakeholder sepak bola percaya dan kantor FIFA-nya ada gitu. Artinya apa? Ya kita ini Asia. Jadi ya kalau mohon maaf Pak Prabowo sebagai Pak Presiden atau Pak Jokowi yang suka sepak bola atau Pak Menpora yang juga ngikutin tahu cerita ini sebelumnya, mereka udah tahu. Tapi saya bilang please off the record gitu. Ya kan? Ya karena tadi saya mesti respect juga ya kepada pilihan, kepada apresiasi kepada Coach Indra, Coach Nova, Coach Mochi, Coach Sintayong. Kita mesti apresiasi, mereka udah berjuang buat kita. Gitu. Nah, kita jangan terjebak dari hal-hal yang kontra. Itu yang kita harus jaga. Ini yang kita makanya tadi mohon maaf kalau saya mesti ngurek-ngurek ini saya ya nggak mau kalau udah personal. I have to respect gitu. Tanda tangan kontrak pun sesudah dilepas. Ya. Kalau orang lain, tanda tangan dulu. Saya nggak mau. Gitu. Dan penilaian pelatih-pelatih ini masalah datang hari apa itu bukan sebagai sesuatu yang nggak respectful, ya kan? It's a willingness. It's sacrificing. Saya juga terbang berangkat dari Indonesia 24 malam, mendarat jam 6.10 di London, mandi, interview. Sore interview dengan yang lain. Besoknya interview, terus interview. Iya kan? Terus pulang. Iya kan? Udah tahun baru di Bundaran HI lagi waktu itu. Iya kan? Clifford itu betul tidak Pak Erik direkomendasikan dari Van Hal? Saya nggak bisa komen gitu. Kan ini di dalam sepak bola juga ada etikanya. Saya nggak boleh main buka-buka gitu.
Termasuk yang tadi soal skandal, berbagai skandal yang dikuliti. Kita punya, itu menurut Pak Erick tidak relevan dengan gini, pilihan. Setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi kita itu jadi jangan bangsa yang selalu ngejelek-jelekin gitu. Nanti karma tuh. Ya kita harus udahlah. What is past, we look the futures. Apa yang kita harus perbaikin, kita jaga mimpi kita jaga asa kita, kan gitu. Ya kan? Kalau dulu orang mungkin masih bilang kita butuh waktu, tapi kan kalau sekarang bulan Maret kita sudah mau menghadapi Australia, dan itu akan menjadi pertaruhan pertama pembuktian apakah keputusan PSSI ini tepat atau tidak. Segala konsekuensinya sudah siap, Pak Erick. Kalaupun nanti kalau menang bagus, orang-orang akan memuji ini keputusannya tepat saya dari perlu PSSI. Pujian. Tapi kalau kalah itu yang berisiko kan, Pak Erick. Is part of the job gitu. Pak Erick bersama dengan PSSI willing to take all the risk. Loh, karena lebih memenangkan bagaimana kalau kita mau menjaga psikologis para pemain. Kalau kita mau cuman happy, stay at it aja, aman. Kalau nanti gagal, ya udah, salahin aja pelatihnya, nggak fair dong. Nah, iya kan. Terus akhirnya mimpi kita hilang. Kan kita harus jaga mimpi kita. Gitu. Iya Pak. Kenapa saya tanyakan ini lebih dari sekali? Karena saya juga mendengar sebetulnya kalau mau aman, mau main aman, PSSI, Pak Erick cukup mempertahankan saja. Nonton aja tepuk tangan. Pelatihan sekarang. Bagus. Iya kan? Toh kalaupun nanti kita kalah, mungkin orang-orang akan lebih menyalahkan pelatihnya. Ya. Tapi kan pilihan ini diambil. Kan nggak bisa gitu. Berarti ada something else, ada something yang lebih besar. Ya kita harus berhasil kan. Kita maunya berhasil. Masa jadi kita bangsa kalahan terus? Itu kan. Kita harus jadi bangsa menangan lah. Kita mesti juga ambisius in the good way. Bukan mengalahkan sejarah cara ya, gitu. Sama ketika kita melihat aturan FIFA, bisa naturalisasi, kita pakai aturan FIFA bukan. Dan pemain-pemain ini loh, mereka kan nggak dapat apa-apa dari kita. Ketika mereka lepas warga negara, mereka emang nggak gampang main di EU-nya, susah aturannya, dibatesin, ada kualifikasinya semua gitu loh. Jadi jangan dilihat hanya iya kan, mereka kan main nggak ada. Mereka benar-benar kecintaan kepada Indonesia segala gitu loh. Ya. Dan mereka real, ada darah Indonesia gitu. Ya. Pemain-pemain kita juga upgrade, naik kelasnya. Lihat aja Rido, lihat aja Mas, upgrade gitu. Nah itulah kenapa yang U17, U20 pun kita sekarang pupuk. Di U17 cuma ada Matthew Becker. Dan itu ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia cuma satu. Di U20 hari ini baru satu, Jens Reven. Ya. Nah ini yang kita harus naikkan mereka. Confidence level. Gitu. Tadi malam saya masih telepon Coach Indra jam berapa? Tanya Coach Indra, 11.30 malam. Coach, tanggal Juni sekian, Juni atau berapa? Available nggak U20? Ya, ini ada mau datang dari Eropa, mau tanding, khusus datang ke Indonesia. Oh, gimana Pak Kosko? Enggak, dia bayar sendiri. Oh, jarang-jarang Pak katanya. Ya. Hotel Pak, bayar sendiri. Ayo, kan itu luxury yang saya dapat juga sebagai pernah menjadi komunitas bola di Eropa gitu. Ya. Gitu kan. Jaringan itu ya Pak. Iya kan. Jadi ngomong soal bayar-membayar nih Pak. Kita tahu sebetulnya kontrak STI itu sampai 2027. Ya. Sehingga ada kompensasi Resiko. puluhan miliar rupiah katanya harus dibayarkan kepada makanya Sintayong. itu kalau pasti campurin ke mafia bola saya keberatan gitu. Oh, Erick Thohir. Ya, saya mana bisa ditekan-tekan sih, kan tahu. Tapi ada yang coba menekan nggak sih Pak? Nggak ada. Saya susah ditekan orangnya. Nggak ada yang coba-coba juga untuk... Saya kompromi, saya buka begini strateginya, tapi nggak ada yang bisa ditekan saya. Ya kalau saya ditekan teman, mana bisa match fixing sekarang bersih di Liga 1. Bicara aja. Liga 2 masih alarm tiap minggu bunyi. Ya kan? Kita ini membangun ekosistem sepak bola gitu loh. Akan semuanya pelan-pelan. Nanti tahun depan Liga 2 bersih. Ya nanti Liga 3, 4 amatir, perserikatan harus balik lagi lah. Makanya kita akan benchmarking ke Belanda. Ya, mulai akhir Januari ini kita akan ke Belanda benchmarking PSSI. Pak, apakah sudah sampai pada pembicaraan what if kalau pelatih yang baru juga
don't get the job done. Begini. Ketika kita harus membayarkan puluhan miliar untuk kompensasi STY, berarti kan ada financial loss di situ. Uangnya tadinya Costly. Uangnya tadinya mau pakai buat down payment beli gedung. Nah, iya kan? Iya kan? Ya, Jadi tapi, ya maksud itu saya Pak, apakah memang mempertahankan STY itu akan lebih banyak loss-nya, kerugiannya daripada kita harus melepas membayarkan kompensasi? Ya, kalau orang mimpi, apalagi bangsa lagi mimpi, kayaknya itu yang paling mahal yang kita harus berikan gitu. Ya kan? Ya. Toh hari ini sepak bola Indonesia baik-baik, dari pemerintah support, dari private sector semua banyak support. Artinya apa? Ya kepercayaan. Nah kepercayaan ini ya salah satunya prestasi. Gitu. Nah, ya kita coba yang terbaik gitu. Kepercayaan ini sepertinya akan cepat kali ini Pak ditagihnya pada saat Indonesia bertanding melawan Australia. Karena wajah pelatihnya berganti. Resiko memang. Tapi apakah Pak Erik sendiri menargetkan pelatih dan tim barunya ini untuk target pertama memang harus lolos dulu? Iya mereka udah tahu konsekuensi to they get the jobs waktu di interview kan mereka tahu. Kita mau apa? Ya dia mau juga. Dengan segala reputasi nanti tim yang datang top loh. Dia juga kalau gagal reputasinya juga rusak di Eropa. Ini mana pernah sih pembicaraan sepak bola di Indonesia seberisik sekarang di Eropa, kayaknya belum pernah dia seumur hidup. Ya tapi jangan ini menjadi euforia. Itu yang saya bilang. Masuk World Cup itu sebuah mimpi. Tapi kita mesti mimpi yang lebih besar lagi dong. Masuk World Cup terus nggak? Kan itu yang selalu saya challenge. Kan maunya Indonesia kayak Saudi, Indonesia kayak Jepang, ya kan? Indonesia kayak Australia. Sering masuk World Cup kan enak di kuping gitu loh. Hah? Ini baru pengen sekali World Cup aja udah heboh, ribut gitu loh. Padahal maunya kalau ini masuk, ya masuk World Cup lagi gitu kan? Itu kan kita harus jadi bangsa yang yang progresif, yang fight gitu. Iya dong. Mungkin masyarakat haus betul memang Pak. Kita sudah haus betul ingin masuk World Cup. Tapi hausnya jangan jadi black and white, jangan jadi juga destruktif. Ya, pelatih belum datang udah, ya gimana dia mau konsentrasi? Iya dong. Ya kan nggak fair gitu loh. Let him work gitu loh. Ya, let him doing the job, kasih kesempatan gitu loh. Ya kan? Pak, apakah sudah sampai pada pembicaraan what if kalau pelatih yang baru juga don't get the job done? Begini. Waktu saya tawarin mereka, gimana? 4 tahun? Enggak, 2 tahun. Habis 2 tahun Anda nilai saya. Ya. Kenapa 4 tahun? Karena ada Olimpiade. Kan kemarin kita gagal Olimpiade. 1 game, tinggal 1 game gagal. Enggak, 2 tahun aja. Nanti habis 2 tahun, oke, kita Olimpiade. Saya rasa mereka ini orang-orang yang reasonable lah, bukan orang yang hanya isebat numbers apa. Mereka juga reputasinya bahaya, gitu, bahaya. Dan kita bukan negara yang pernah masuk World Cup ya, ranking 127 dan kita itu cepat turun. Ya, rankingnya jadi bagus. Ini hanya 2 tahun terakhir karena kita aktif berkompetisi dan aktif mengisi FIFA Matchday. Yang selama ini FIFA Matchday, ya liga nggak berhenti. Kan bangsa kita paling hebat tuh. Mau semua, kita mau semua, tapi tidak terstruktur, tidak terprogram. Itu bangsa kita selalu pengennya. Dan bangsa kita jarang sekali, ya senang melalui proses. Iya, ketika Pak Erick Thohir berbicara soal proses, ini mungkin kritik yang sudah Pak Erick sering dengar juga. Justru Pak Erick Thohir kadang dianggap tidak mau berproses, makanya banyak melakukan naturalisasi pemain dan akan berlanjut lagi. Kan tadi saya udah ngomong, di U17 cuma ada 1. Di U20 cuma ada 1. Nah hari ini
Ibarat mesin kita kekencengan. Nah terus kalau kenceng ngerem, ya selesai dong, hilang tuh momentum Olimpiade kemarin. Nah sekarang kalau kita main dengan tim yang kemarin U23 kita main ini yang bangga tinggal 1 game main di kualifikasi World Cup ini, kalahnya 5-0, 6-0 kali, 7-0. Iya kan? Iya kan? That's the fact kok. Sama Jepang aja udah tim kayak gini masih kalah 4-0. Dan pelatih baru ini Pak, apakah ada ekspektasi kepada Kluivert karena dia legenda Belanda, striker ternama Belanda, juga bisa meyakinkan mungkin pemain-pemain diaspora kita yang lain yang belum bergabung? It's part of the job. Part of the job. Dan akan banyak nama menarik yang gabung. Dan Kluivert akan bisa menghandle itu, Pak? Ya, karena ada trust. Ada trust di antara mereka, ini kan kultur. Tidak bermaksud untuk mendikotomikan lagi ya Pak, tapi saya jadi ingat karena baru kejadian ada komen balasan dari Coach Sintayong ketika Coach Nova mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong, kemudian ada balasan yang menjadi headline di pemberitaan. Kata-kata Coach Sintayong adalah jaga pemain lokal kita. Itu disampaikan kepada Coach Nova. Benar, setuju. Ya. Semoga nggak ada hidden agenda memecah pemain lokal dan pemain diaspora. Apakah saya nggak tahu itu sudah muncul, Pak? Saya nggak tahu. Upaya-upaya memecah saya nggak lagi. tahu. Ya kan. Pak Erick Thohir, apa yang mau disampaikan? Yang pasti tim nasional kita milik kita. Ya. Ya, jangan mau kita dipecah-pecah, apalagi ya diatur-atur asing. Ini kita bangsa kita kok. Nah. Ya, kita harus punya ini sendiri lah. Gitu. Ya. Ya kan? Sebelum mengakhiri interview kita, Pak, saya juga tidak mau bahwa timnas kita dipecah oleh isu-isu negatif yang justru akhirnya membuyarkan konsentrasi kita untuk menghadapi ke depan. Tapi tampaknya ini satu lagi yang perlu saya klarifikasi, tanyakan kepada Pak Erick. Ketika, oke lah, Coach Sintayong mengatakan, Pak Sumarji mengatakan bahwa ketika disampaikan, Coach Sin sudah bisa menerimanya dengan baik. Saya dengar juga. Ya kan? Tadi baru ditelepon sama Pak Marji, Coach Sin kirim salam, mau ketemu, welcome saya bilang. Kita ketemu, kita ngobrol. Sejak pemutusan belum ada ketemu lagi Pak? Belum, kan memang biasa. Saya juga sama Mancini selesai pisah, kemarin ketemu di event di beberapa internasional, salaman ketawa-ketawa, ispes, emang begitu. Hubungan saya Mancini juga kurang bagus waktu pisah. Ya kan? Tapi banyak juga yang bagus, ya emang part of life. Iya, karena kan pada saat perpanjangan kontrak, Pak Erick ada fotonya tuh salaman dengan Sintayong. Tapi pada saat pemutusan kontrak, Pak Sumarji yang menghadap Sintayong. Ya memang itu part. Emang selalu begitu, makanya direktur teknik, sport directors, emang seperti itu. Ya kan? Tapi mungkin masih ada orang-orang di sekitar Coach Sin terutama yang kurang enak didengar ketika keluarganya juga ikut berpendapat. Ya itu no comment. Iya kan? Saya nggak mau. Sampai ada kata-kata bahwa dipertanyakan perlakuan PSSI selama 5 tahun. Saya berapa tahun jadi ketua? Saya kayaknya nggak 5 tahun dia baru. Saya baru 2 tahun. Saya nggak ngerti gitu perlakuan PSSI selama 5 tahun kan. Saya baru jadi ketua 2 tahun, jadi saya nggak ngerti poinnya apa. Dan saya nggak mau terjebak polemik-polemik itulah. Ini klasik. Tapi saya rasa penting untuk kembali disampaikan, apalagi langsung dari Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI, bagaimana membuat kita lebih fokus dan bisa move on. Pesan-pesan kepada mungkin masyarakat kita yang karena dahaga mencapai mimpi, akhirnya banyak komen-komen yang masih mengkritik, apalagi selepas Coach Sintayong tidak lagi menjadi pelatih. Pesan kepada mereka Pak, yang masih belum bisa menerima. Saya terus terangkan menghindar banyak interview lah. Saya melakukan interview pada saatnya. Nah, saya ngelihat ini, kenapa saya mau lakukan interview, saya lihat ini arahnya kok seakan-akan tim nasional ini mau dihancurkan. Makanya saya mau datang. Udahlah, kita harus kembali proporsional, melihat tadi kompleksitasnya, program, pelatih, pemain, dan kita punya mimpi. Ini mimpi, ya sekedar mimpi, tapi kan harus dijalankan. Tapi please lah, ya, yang tadi Zi bilang, ini kan tim nasional ini milik kita semua. Erick Thohir pensiun,
Coach Sintayong berganti, Patrick juga nanti selesai. Ya. PSSI terus umurnya lebih tua dari saya, ya kan. Pemain lebih lama dari saya. Bisa 15 tahun main. Ya, tapi tim nasional kan lama. Dari tahun 38 udah masuk Piala Dunia. Nah, artinya apa? Tolonglah jangan destruktif. Kita sayangin tim nasional kita jaga, kita support, kita kritik, ya, tetapi tadi jangan destruktif. Ya, ini buat bangsa kita. It's not about you, not about me, not about anybody. Ini buat semua, buat Indonesia gitu. Baik, Pak Erik, terima kasih banget sudah mau bersedia kami wawancarai di program Kontroversi Metro TV. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Bisa membantu juga untuk mengetahui sebetulnya alasan-alasan di balik berbagai keputusan penting yang dijalankan oleh PSSI, dan semoga kedepannya apapun prosesnya, tapi kita berharap bahwa ini adalah demi kebaikan Timnas Indonesia, demi kebaikan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Erick Thohir. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.